Bab 1664. Ratu. Lily yang tidak jauh berjalan mendekat dan gemetar pada saat itu saat dia terlihat sangat bersemangat padaku ini. Apakah itu benar-benar kamu? Lily sudah menangis sebelum dia bisa selesai berbicara. Sudah lebih dari 10 tahun. Lily tidak melihat sepupunya selama lebih dari 10 tahun. Dapat dikatakan bahwa Lily paling dekat dengan Queenie di antara semua kerabatnya yang lain. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kamu, Queenie terkejut melihat wajah jelek Lily. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Wajah Queenie penuh kebingungan ketika dia mengatakan itu. Dia tidak mengenal orang jelek ini tepat di depannya, namun orang itu memanggilnya seolah-olah mereka sangat dekat satu sama lain. Mendesah. Daryl hanya bisa menghela nafas saat melihat adegan di depannya ini sebelum melihat ke arah Queenie dan dengan lembut berkata, Queenie, dia Lily. Daryl kemudian menundukkan kepalanya dan merasa sangat malu. Lily menjadi seperti itu karena dia merasa bertanggung jawab padanya. Apa? Queenie tiba-tiba tercengang setelah mendengar itu. Wah. Queenie sadar beberapa detik kemudian saat dia memeluk Lily dengan erat dan tidak bisa menahan tangis pada saat yang sama. Lily, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu selama bertahun-tahun. Lily mendapat kesan bahwa Queenie selalu berada di dunia semesta selama 10 tahun terakhir. Yang benar adalah Queenie telah melalui begitu banyak hal sehingga meninggalkan bekas luka seumur hidup padanya, terutama ketika dia berada di bawah tahanan rumah dan kemudian dicemarkan. Namun, Queenie tidak bisa menceritakan semua itu padanya dalam waktu singkat, jadi semua keluhannya akhirnya berubah menjadi air mata. Wow! Suara langkah kaki datang dari dekat saat Lily dan Queenie berdamai. Beberapa tetua sekte air mancur langit datang sambil menemani Tuan Ralph. Setiap orang. Begitu mereka berada tepat di depan, Master Ralph mengamati sekelilingnya sebelum tersenyum dan berkata, terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang. Kehadiran Anda adalah berkah bagi sekte air mancur langit. Namun, fenomena aneh kali ini bukan karena beberapa senjata agung atau makam kuno yang muncul, tetapi hanya karena kilin binatang suci kita yang terbangun. Master Ralph menceritakan kisah itu secara rinci dalam beberapa menit berikutnya. Wow! Seluruh kerumunan langsung gempar. Binatang suci kilin. Jadi ternyata gempa ini karena binatang suci kilin. Tidak heran sekte air mancur langit bisa menjadi salah satu sekte kuat di Tera Tengah. Ternyata mereka memiliki binatang suci yang melindungi mereka. Binatang buas yang saleh ini telah tertidur selama 1000 tahun, sulit dipercaya. Daryl juga linglung dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Harus dikatakan bahwa sekte air mancur langit terlalu kuat. Mereka memiliki binatang suci yang tertidur di pintu masuk gunung mereka. Tak jauh dari situ, Meghan memasang ekspresi tenang di wajahnya yang cantik namun sedikit kesal di hatinya. Dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada harta yang muncul tetapi hanya binatang suci mereka yang bangun. Setiap orang. Master Ralph mengangkat tangannya tepat pada saat ini dan dengan sopan berkata, kebangkitan binatang suci kilin adalah urusan kita, jadi aku harap kalian semua tidak ikut campur di dalamnya. Namun, saya tidak akan membiarkan upaya Anda sia-sia dan akan membuat murid-murid saya mengadakan perjamuan. Mengaum. Mereka mendengar raungan marah yang memekakkan telinga datang dari gunung belakang sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menutup telinga mereka setelah mendengar suara berdengung dan merasa pusing. Menguasai. Pada saat yang sama, seorang murid sekte air mancur langit bergegas dengan panik sambil berlumuran darah. Dia berkata kepada Master Ralph dengan ngeri, binatang suci. Binatang suci kilin sudah gila. Itu bergegas keluar dari gua sebelum mulai melukai banyak murid dan 2 sesepuh. Apa? Bab 1665. Ekspresi Guru Ralph berubah setelah mendengar itu. Pada saat yang sama, kerumunan saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi di antara mereka sendiri dengan nada pelan. Apa yang terjadi? Binatang suci sudah gila. Bukankah kilin Godly Beast menjaga sekte air mancur langit? Bagaimana itu bisa mengamuk? Hal-hal menjadi menarik.
Daryl diam-diam mengerutkan kening setelah mendengar itu. Legenda menyebutkan bahwa binatang yang saleh itu seperti manusia dan mungkin mencapai kemacetan saat berkultivasi. Begitu mereka tiba di kemacetan mereka, binatang yang saleh itu akan mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi jika mereka beruntung membuat terobosan. Jika tidak, mereka akan menjadi gila. Situasi saat ini setara dengan seorang kultivator manusia yang mengalami gangguan psikotik. Sepertinya Kilin Bisgadli yang terbangun dari tidur 1000 tahun di sekte air mancur langit pasti telah mencapai kemacetan dan mengamuk. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Semuanya, jangan panik. Pada saat itu, Master Ralph menarik napas dalam-dalam dengan suaranya yang jernih bergema di seluruh lapangan. Dia bersiap untuk pergi menuju gunung belakang. Mengaum. Namun, raungan yang menghancurkan bumi datang sekali lagi diikuti oleh sosok berapi-api raksasa yang bergegas dari belakang gunung. Itu adalah Kilinnya. Kilin memiliki panjang lebih dari 70 meter dan tinggi 5 hingga 6 meter. Itu ditutupi sisik yang memancarkan api merah ungu sementara matanya memancarkan keinginan untuk darah. Suhu di sekitarnya langsung naik saat tampak seolah-olah udara akan terbakar. Terkesiap. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini saat mereka menatap Kilin yang berapi-api dengan terengah-engah. Itu Kilinnya. Ini benar-benar Kilin. Ini juga Kilin yang berapi-api. Tuhanku, saya tidak pernah berpikir saya akan bisa melihat binatang yang saleh dalam hidup ini. Mereka merasakan api dari tubuh Kilin yang berapi-api sambil disetrum pada saat yang bersamaan. Banyak dari jantung mereka mulai berdetak lebih cepat saat darah mereka mendidih. Daryl memandang dengan ekspresi berat dan sangat tercengang saat melihat Kilin yang berapi-api. Tidak mengherankan sebagai binatang yang saleh, terlalu kuat. Meskipun Kilin tidak dianggap sebagai salah satu dari 4 binatang dewa agung yang legendaris, kekuatannya sama besarnya dengan 4 binatang dewa agung, naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Manual kuno telah menggambarkan Kilin sebagai memiliki kepala naga dan tubuh singa ditutupi sisik naga. Itu sangat megah. Lily dan Queenie di sampingnya juga tercengang. Ini. Lily berdiri di sana dan tidak bisa menahan diri untuk bergidik lembut pada saat itu dengan nada gemetar. Apakah ini Kilin binatang yang saleh? Aura yang sangat kuat. Daryl tersenyum dan meraih bahu Lily untuk menenangkannya. Jangan takut. Dia memiliki binatang ajaib Rocky. Meskipun Rocky dan Kilin secara teknis berada pada 2 tingkat yang berbeda, Rocky kecil Daryl baru mulai berkultivasi selama beberapa tahun dibandingkan dengan Kilin yang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun Daryl mungkin tidak bisa melawan Kilin, dia yakin dia akan bisa melindungi Lily. Selin di samping mereka juga menggigit bibirnya saat dia melihat Kilin di udara. Dia cukup berpengetahuan sebagai pianis terhormat yang terkenal dan secara alami akan mengenali Kilin. Wow! Pada saat itu, banyak murid sekte air mancur langit dengan cepat datang dan mengepung Kilin. Master Ralph menggunakan energi internalnya pada saat yang sama sambil melayang di udara sebelum perlahan berkata kepada Kilin, Tuan Binatang Suci, saya Tuan Ralph, Tuan Sekte Air Mancur Langit ke-45, menyambut Anda. The Holy Beast Kilin memiliki status tinggi di Sekte Air Mancur Langit sehingga bahkan Master Sekte harus dengan hormat menyebutnya Master Holy Beast. Meskipun ekspresi Master Ralph tenang saat dia mengatakan itu, dia sedikit panik di hatinya karena dia bisa merasakan Kilin memancarkan aura pembunuh yang menjengkelkan yang semakin kuat. Kilin kemudian menjadi gila pada saat itu karena tidak mengenali siapapun dan hanya ingin membunuh. Bab 1666 Mengaum. Kilin yang berapi-api mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi di udara tepat pada saat ini. Berdengung. Api merah ungu kemudian meledak dari mulut Kilin sebelum menuju ke Master Ralph dan murid air mancur langit lainnya. Ah! Banyak murid air mancur langit tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung dilalap api saat mereka meraung-raung mengerikan. Mereka tidak menyangka Kilin yang berapi-api itu akan membunuh orang-orangnya sendiri sambil mengamuk. Lebih dari ratusan murid air mancur langit langsung berubah menjadi abu tanpa sisa tubuh yang tersisa.
Master Ralph tidak ragu-ragu saat dia mengangkat tangannya dan melemparkan perisai pelindung saat melihat api yang mendekat. Bang! Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Master Ralph bergidik saat api bertabrakan dengan perisai pelindung sebelum tiba-tiba menghancurkan dan memaksa Master Ralph mundur, memuntahkan seteguk darah. Meskipun Master Ralph sudah berada di level Heaven Ascension, dia masih tidak bisa memblokir serangan api yang mengerikan dari kilin yang berapi-api. Terkesiap. Semua orang terkejut saat menyaksikan adegan ini. Api ungu surgawi. Nyala api yang ditiup kilin berapi-api ini adalah api ungu surgawi. Tidak hanya itu, kilin yang berapi-api berada di level Heaven Ascension. Itu terlalu kuat. Ya, level Heaven Ascension dikombinasikan dengan Heavenly Purple Flame, siapa yang bisa menghentikannya? Api ungu surgawi berada di peringkat keempat di Enchanted Flame Chart. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Mengaum. Kilin yang berapi-api menjadi gila saat melihat darah saat mengeluarkan raungan lain yang mengguncang bumi sebelum segera bergegas menuju murid-murid Sekte Air Mancur Langit. Ah! Ratapan menyedihkan terus datang karena hampir 1000 murid Air Mancur Langit berakhir di genangan darah mereka sendiri. Dugaan Daryl benar. Kilin yang berapi-api telah tertidur selama 1000 tahun di gua gunung belakang dan baru bangun ketika mencapai kemacetan. Sebelumnya, auman marah kilin yang berapi-api yang menyebabkan fenomena aneh itu adalah ketika ia mencoba untuk membuat terobosan dari kemacetannya. Sayangnya, ia gagal membuat terobosan, sehingga benar-benar mengamuk. Mereka sudah selesai. Wajah Guru Ralph menjadi pucat saat melihat banyak murid Air Mancur Langit yang tewas dan terluka. Dia juga merasa tidak berdaya saat terkejut dan marah pada saat yang bersamaan. Kilin binatang suci ada pada saat pendiri Sekte Air Mancur Langit masih hidup, mengikutinya kemana-mana. Itu sangat kuat sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menaklukkannya. Namun, dia juga tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan murid-muridnya dibunuh secara sembrono olehnya. Master Ralph mengamati sekeliling dengan pemikiran itu dan dengan cemas berteriak, "Rekan-rekan pembudidaya saya, kilin binatang suci telah mengamuk dan Sekte Air Mancur Langit mengalami kesulitan untuk menaklukkannya. Tolong bantu kami dan Sekte Air Mancur Langit akan dengan murah hati membalas Anda setelah kami berhasil menjinakkan binatang suci kilin." Sebenarnya, Master Ralph enggan membiarkan sekte lain ikut campur dalam menaklukkan kilin binatang suci, tetapi tidak punya pilihan dalam situasinya saat ini. Merayu. Para pembudidaya 9 daratan saling memandang dengan wajah terlantar setelah mendengar itu. Menarik, dia tidak ingin kita ikut campur dalam urusan mereka sebelumnya, tetapi sekarang meminta bantuan kita. Kilin yang berapi-api ini terlalu menakutkan. Siapapun yang menentangnya akan mati. Namun, Sekte Air Mancur Langit akan dihancurkan jika kita tidak membantu mereka sekarang dan setelah mereka semua mati, kilin yang berapi-api akan mengejar kita. Kerumunan terus berdiskusi di antara mereka sendiri, namun tidak ada yang berdiri. Master Ralph menjadi cemas saat melihat situasi ini. "Tuan Ralph, saya akan membantu Sekte Air Mancur Langit." Sebuah teriakan terdengar tepat pada saat ini diikuti oleh sosok cantik yang tampak halus bergegas menuju kilin yang berapi-api di udara. Dia mengenakan gaun panjang yang mengepul di udara, secantik peri, tetapi dengan aura pembunuh. Itu Megan. Terima kasih. Master Ralph sangat gembira dan terus memberi hormat. Bab 1667. Wajah Megan tenang tanpa emosi saat dia menghindari serangan kilin yang berapi-api sebelum melihat sekte-sekte dunia semesta dan dengan dingin berkata, "Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Datang dan bantu." Sebenarnya, Megan tidak akan begitu baik hati untuk membantu Master Ralph keluar. Namun, setiap tindakannya berada di bawah pengawasan sebagai Master Aliansi Alam Semesta Dunia. Dia secara alami harus memberi contoh dalam keadaan seperti itu. Lebih penting lagi, kilin yang berapi-api telah hidup selama beberapa ribu tahun dengan kekuatan di tingkat Heaven Ascension. Inti dalamnya sangat berharga. Megan telah memutuskan untuk membantu Master Ralph keluar dan mengambil kesempatan untuk membunuh kilin yang berapi-api itu. Pada saat itu, inti dalam akan berhasil berada di tangannya. Ya, Tuan Aliansi.
Para pembudidaya dunia semesta merespons dan segera menggunakan energi internal mereka sebelum bergegas menuju kilin yang berapi-api. Apa? Daryl tercengang dan bingung melihat pemandangan ini. Megan telah menjadi master aliansi alam semesta dunia. Kapan dia memiliki kemampuan seperti itu? Terkesiap. Detik berikutnya, Daryl bahkan lebih terpana saat merasakan kekuatannya yang meledak. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kaisar Bela Diri tingkat 5. Level Megan sebelumnya tidak terlalu tinggi di makam kuno Lubu. Dia sudah mencapai Kaisar Bela Diri level 5 hanya dalam waktu singkat. Daryl langsung mengerutkan kening dan bingung. Wow. Pada saat itu, para pembudidaya di sekitarnya langsung gempar saat melihat Megan memimpin sekte-sekte alam semesta untuk membantu sekte air mancur langit. Dunia semesta membantu. Haruskah kita pergi juga? Saya pikir, kita harus. Menurut legenda, kilin dengan kekuatan ini memiliki inti dalam yang disebut inti api surgawi selain api ungu surgawinya. Ini adalah harta yang berharga. Selain itu, apakah Anda melihat benda seperti tetesan air mata di sekitar lehernya? Ini disebut air mata Dewi. Legenda menyebutkan Dewi kuno Nuwa menggunakan seluruh energi internalnya untuk menciptakannya selama zaman kuno dengan kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Persetan denganku. Banyak yang melihat ke arah kilin yang berapi-api saat berdiskusi dan memperhatikan item berbentuk tetesan air mata di lehernya seperti yang diharapkan. Itu berkilauan, berwarna-warni, dan tampak ajaib. Banyak yang sangat bersemangat ketika mereka melihat itu. Kilin yang berapi-api memiliki begitu banyak harta di atasnya. Inti api surgawi dan air mata Dewi. Mereka yang mendapatkannya tidak akan terkalahkan di antara 9 daratan. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Wow. Para pembudidaya tidak ragu lagi saat mereka dengan bersemangat menggunakan energi internal mereka dan menyerang kilin yang berapi-api. Sebelumnya, mereka semua terkejut dan khawatir dengan kekuatan kilin yang berapi-api tetapi tiba-tiba tidak khawatir lagi setelah menemukan 2 harta di tubuhnya. Daryl, ayo pergi dan bantu juga. Queenie juga sangat ingin mencoba pada saat itu dan menatap Daryl dengan penuh semangat sebelum berkata, para murid air mancur langit terlalu tragis. Mereka hampir musnah oleh kilin. Yang lain hanya membantu karena mereka menginginkan harta karun di kilin. Namun, Queenie yang baik hati ingin membantu karena dia tidak tahan melihat sekte air mancur langit menderita. Jangan khawatir. Daryl tersenyum dan berkata. Sekte air mancur langit tidak dalam bahaya saat ini dengan begitu banyak orang yang membantu mereka. Dianjurkan untuk mengamati lebih lama. Sebenarnya, Daryl akan naik untuk membantu tanpa memikirkannya lagi jika itu adalah dirinya yang dulu. Namun, Daryl telah belajar untuk mengamati dan merenungkan sebelum mengambil tindakan setelah bertahun-tahun pengalaman. Lily berjalan mendekat dan dengan cemas berkata kepada Queenie, Queenie, kilin yang berapi-api itu terlalu kuat. Anda seharusnya tidak pergi. Celine juga menggelengkan kepalanya pada Queenie secara bersamaan. Dia menyadari bahwa situasi di depan mereka berantakan seperti Daryl dan akan baik untuk terlibat untuk saat ini. Sekte air mancur langit tidak dalam bahaya lagi dengan begitu banyak sekte yang membantu. Baik. Queenie cemberut dengan kekecewaan saat dia berdiri di sampingnya. Namun, dia masih tidak bisa tidak mendekat ke arah kerumunan di mana pertempuran sengit terjadi meskipun tidak maju untuk membantu. Pertarungan antara pembudidaya dan kilin binatang yang saleh adalah pertempuran seumur hidup. Itu adalah pemandangan yang megah untuk dilihat. Queenie yang suka berada di antara kerumunan sedang menikmati pertarungan saat itu. Bab 1668. Daryl diam-diam menggelengkan kepalanya dan terkekeh melihat Queenie berjingkat-jingkat untuk mengamati pertempuran. Gadis ini sudah dewasa, namun karakternya masih sama, selalu suka ikut bersenang-senang. Pada saat itu, kilin yang berapi-api menjadi semakin ganas di bawah serangan para pembudidaya itu. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api setinggi puluhan meter. Seluruh langit di atas sekte air mancur langit terbakar dengan aura yang sangat panas. Itu mencekik, mengaum, mengaum. Raungan marah terus datang saat kilin yang berapi-api itu benar-benar mengamuk. Kekuatannya tampaknya berlipat ganda. Meskipun pembudidaya berbagai sekte telah mengepungnya,
Mereka tidak bisa menaklukkannya sama sekali apalagi membunuhnya. Setengah jam segera berlalu. Tubuh besar Kilin yang berapi-api itu masih berjingkrak-jingkrak di udara dan mempertahankan penampilannya yang megah. Namun, para pembudidaya mulai berjuang. Haha. Ledakan tawa tiba-tiba datang dari langit tidak jauh pada saat ini diikuti oleh sosok merah menyala yang terbang cepat. Orang ini memiliki rambut panjang yang berantakan dengan penampilan yang liar dan tidak terkendali. Selain itu, dia juga memancarkan aura kuat yang kuat. Itu Zurong. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Astaga. Semua mata langsung tertuju pada Zurong setelah merasakan kekuatannya yang tak terduga. Mereka sangat tercengang. Siapa orang ini? Bagaimana dia begitu kuat? Saudara Zurong. Daryl, yang mengamati pertarungan di samping, sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Daryl sangat gembira pada saat itu. Bertemu Queenie di Sekte Air Mancur Langit sudah merupakan kejutan yang tak terduga. Dia tidak menyangka akan melihat Zurong juga. Haha. Zurong tertawa terbahak-bahak sekali lagi saat melihat Daryl saat suaranya yang cerah memenuhi seluruh Sekte Air Mancur Langit. Itu kamu, Saudara Daryl. Saya tidak berharap untuk melihat Anda. Tunggu aku, kita akan menyusul dengan benar setelah aku berurusan dengan Kilin yang berapi-api ini. Zurong menatap Kilin yang berapi-api dengan kegembiraan yang terpancar di matanya saat dia mengatakan itu. Zurong juga merasakannya di Gunung Buzu ketika fenomena aneh terjadi di Middle Terra. Dia tidak hanya memperhatikan fenomena aneh itu, dia bahkan tahu itu disebabkan oleh Kilin berapi-api berusia beberapa ribu tahun. Zurong suka mempelajari semua jenis api ajaib sebagai dewa api. Zurong bahkan tidak memikirkannya dan segera bergegas saat dia menyadari tidak hanya Kilin yang berapi-api itu sangat kuat tetapi juga memiliki api ungu surgawi. Wow! Semua orang tercengang saat melihat adegan ini saat mereka melihat Zurong dengan ekspresi rumit. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu kuat? Sialan, kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk mendapatkan harta karun itu jika dia ikut campur dan membunuh Kilin yang berapi-api. Ada tatapan jahat yang memelototi Zurong di antara mereka yang berdiskusi. Itu Megan. Megan tidak menunjukkan reaksi apapun pada saat itu, tetapi dia sangat marah. Dia awalnya berpikir dia bisa menggunakan posisi dan kekuatannya untuk mendapatkan inti api surgawi dan air mata dewi setelah membunuh Kilin yang berapi-api bersama dengan para pembudidaya lainnya. Namun, peluangnya menjadi lebih tipis begitu Zurong muncul. Megan menjadi lebih marah pada pemikiran itu saat dia menatap tajam ke arah Zurong. Binatang buas, mati. Zurong tidak peduli dengan komentar orang banyak saat dia berteriak dengan marah dan bergegas menuju Kilin yang berapi-api. Mengaum. Kilin yang berapi-api itu tidak takut sama sekali karena ia meraung dengan marah sebelum melambaikan api dan cakarnya yang tajam, segera menghadapi serangan Zurong secara langsung dalam pertarungan brutal melawannya. Kerumunan di sekitarnya tercengang sebelum dengan cepat sadar dan secara bersamaan menyerang Kilin yang berapi-api sekali lagi. Meja-meja itu berputar. Bab 1669. Kilin yang berapi-api berada di bawah serangan intens dari para pembudidaya dari semua sisi sebelum Zurong datang. Meskipun tidak ditundukkan, ia juga tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Namun, Kilin yang berapi-api secara bertahap kalah pada saat itu dengan campur tangan Zurong yang tiba-tiba. Zurong juga terkenal karena keberadaannya selama beberapa ribu tahun. Bang! Energi internal Zurong meledak setelah setengah jam pertempuran sengit saat dia melakukan serangan ke kepala Kilin yang berapi-api. Kilin yang berapi-api itu menjerit sebelum memuntahkan inti dalam yang masih terbakar. Itu adalah inti dalam Kilin yang berapi-api, inti api surgawi. Air mata dewi di lehernya juga jatuh pada saat yang sama. Kedua harta secara bersamaan jatuh dari tubuh besar Kilin yang berapi-api ke tanah. Haha, inti api surgawi dan air mata dewi. Zurong tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Dia bergerak cepat dan hendak mengambil kedua harta itu. Berdengung. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Megan mencibir dan menyerang Zurong dari belakang tepat pada saat itu. Kamu pikir kamu siapa karena mencoba mengambil harta berharga?
Wajah Megan penuh dengan kebencian saat dia mengatakan itu. Megan tidak akan begitu tercela dan melakukan serangan diam-diam jika itu orang lain. Namun, Surong adalah teman Daryl dan dia tidak bisa membiarkan dia memiliki harta tidak peduli apa. Kamu ingin mengambil harta karun itu. Orang sombong seperti itu ingin mengambil kedua harta itu. Pergilah. Para pembudidaya lain di sekitarnya berteriak dengan marah juga pada saat yang sama dan menyerang Surong secara bersamaan. Beberapa ratus pembudidaya tingkat kaisar bela diri secara bersamaan menyerang Surong yang menyebabkan seluruh langit berubah. Itu menakutkan. Saudara Surong, hati-hati. Ekspresi Daryl berubah setelah melihat adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan keras. Dia ingin segera bergerak cepat menuju Surong dan menyelamatkannya, tetapi terlalu jauh dan tidak bisa tepat waktu. Sekelompok anak-anak, beraninya kau menyerangku. Surong mencibir saat dia melakukan flip di udara dan dengan mudah menghindari serangan mereka. Namun, Surong berhasil menghindari yang lain tetapi dia tidak bisa menghindari serangan Megan yang berada tepat di belakangnya di atas kecepatannya yang cepat karena mengolah kitab suci abadi. Bang! Serangan Megan yang sangat kuat mengandung 80% energi internalnya dan mendarat tepat di punggung Surong di detik berikutnya. Surong gemetar sebelum memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh dengan cepat ke tanah tanpa berhasil mendapatkan dua harta. Surong marah pada saat itu. Dia adalah seorang kultivator yang hidup selama ribuan tahun, namun secara diam-diam diserang oleh seorang junior. Itu menyebalkan. Inti api surgawi dan air mata dewi. Mendapatkan. Penjaga pencari. Haha, tidak ada dari kalian yang bisa secepat aku. Semua orang berteriak pada saat itu saat mereka bergerak cepat menuju inti api surgawi dan air mata dewi. Itu adalah situasi yang berantakan karena semua orang ingin mendapatkan dua harta karun itu. Inti api surgawi adalah inti dalam dari kilin binatang yang saleh. Penggarap yang mengkonsumsinya akan memiliki kekuatan yang tumbuh pesat. Air mata dewi juga merupakan harta buatan tangan yang berharga oleh Dewi kuno Nuwa. Legenda menyatakan itu bahkan bisa membangkitkan orang mati. Kedua barang berharga ini adalah impian setiap pembudidaya. Surong terluka parah pada saat itu dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk merebut dua harta sementara semua orang menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Beberapa juta orang mulai langsung bertarung satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang berantakan. Suara bentrokan senjata bisa terdengar di seluruh. Beberapa juta orang saling membunuh hanya untuk mendapatkan dua harta berharga. Bab 1670. Inti api surgawi dan air mata dewi masih mengambang di udara pada saat itu sementara jutaan pembudidaya saling membunuh dengan kejam hanya untuk dua harta ini. Dentang, dentang. Dentang. Suara bentrokan senjata terus terdengar karena banyak yang mati dalam pertempuran. Itu adalah pertumpahan darah. Megan mengambil jade fairy flute di tangannya dan meniupnya dengan lembut. Suara seruling yang indah terdengar dan melayang di udara. Namun, mereka yang mendengar suara seruling mulai mengalami sakit kepala yang menyiksa. Seruling perigiok adalah senjata besar yang baru-baru ini diperoleh Megan yang dapat menekan energi internal orang lain dengan suaranya. Ribuan pembudidaya mencengkeram kepala mereka dan jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa hanya karena suara itu. Megan membuka bibir merahnya dan berkata, "Dunia semesta, dengarkan. Saya memerintahkan Anda untuk membantu saya mendapatkan inti api surgawi dan air mata dewi seperti di aliansi Master." "Ya Tuan," jawab para pembudidaya alam semesta dunia secara bersamaan. Tidak ada yang memperhatikan Surong di sampingnya mengepalkan tinjunya dengan erat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kesulitan apa yang tidak dialami Surong yang berkultivasi selama beberapa ribu tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat diperparah. Surong terengah-engah. Dia berhasil membunuh Kilin ketika mengamuk beberapa saat yang lalu dan awalnya mengira dia akan bisa mendapatkan inti api surgawi dan air mata dewi setelah mati. Namun, dia tidak menyangka Megan akan diam-diam menyerangnya saat dia hendak mengambil dua harta berharga itu. "Sekelompok anak-anak, beraninya kau merebut harta itu dariku.
Surong meraung marah sebelum menahan rasa sakit dan menggunakan kekuatan penuhnya pada saat itu. Dia segera berdiri dan menurunkan medan energinya sebelum menyatukan kedua tangannya saat bola api muncul di sebelahnya. Api padang rumput liar. Surong meneriakkan dengan dingin saat bola api di sebelahnya langsung menyebar dengan cepat. Api yang menyala dalam radius 1000 kilometer. Itu adalah lautan api yang terbuat dari api ajaib sejauh mata memandang. Api padang rumput liar adalah teknik Surong yang paling kuat yang bisa menghancurkan langit dan tanah. Surong tidak akan pernah menggunakan teknik ini dalam keadaan normal karena menggunakan terlalu banyak energi internal. Namun, energi internalnya benar-benar habis pada saat itu setelah melepaskan api padang rumput liar. Ah! Banyak orang meratap dengan sedih saat api padang rumput liar dilepaskan dan mati di lautan api. Para pembudidaya peringkat bawah benar-benar terbakar dan tidak meninggalkan sisa. Bahkan pembudidaya Heaven Ascension harus menggunakan kekuatan penuh mereka dan melemparkan perisai pelindung untuk memblokir api. Sekelompok anak-anak ini berani merebut harta dariku. Coba lagi lain kali. Surong terkekeh saat dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk terbang dan mengambil inti api surgawi dan air mata dewi ke tangannya. Beberapa juta orang berusaha melindungi diri mereka dari nyala api ajaib pada saat itu, karenanya tidak ada yang memblokir Surong. Api padang rumput liar perlahan-lahan kehilangan kekuatannya dan pada saat dia mendapatkan kedua harta karun itu, lautan api di sekitarnya telah lenyap. Sampai saat itulah kerumunan itu sadar dan menatap Surong dengan marah. Dia mengambil inti api surgawi dan air mata dewi. Tangkap dia. Beberapa ratus ribu orang bergegas maju dengan mata memerah dan senjata di tangan. Mereka semua ingin membunuh Surong pada saat itu setelah melihat dia mendapatkan kedua harta itu. Wajah Surong menjadi pucat karena dia telah menggunakan semua energinya ketika dia melepaskan Wild Prairie Flame beberapa saat yang lalu. Hatinya tenggelam pada saat itu setelah melihat semua orang mencoba membunuhnya. Dia kemudian berteriak keras sebelum berbalik dan berlari. Namun, energi internal Surong sangat lemah pada saat itu karena dia hampir tidak berlari beberapa langkah sebelum ditangkap oleh Megan. Megan menyerangnya tepat di dada. Puff. Surong meludahkan seteguk darah dan terbang puluhan meter ke belakang. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mengerahkan kekuatan lagi saat mendarat. Serahkan inti api surgawi dan air mata dewi jika kamu ingin hidup. Megan menghunus pedang panjangnya dan segera bergegas menuju Surong. Kakak Zu. Daryl berteriak keras dan segera berlari, ingin menyelamatkan Surong. Namun, dia terlalu jauh dan hampir tidak bisa tepat waktu. Surong tidak takut saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha. Tak satu pun dari Anda dapat memilikinya jika saya tidak dapat memilikinya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih seorang wanita muda. Itu Queenie.